Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas limit trigonometri. Pada dasarnya mengerjakan limit trigonometri ini sama halnya mengerjakan dengan limit fungsi aljabar, di mana kita dapat menggunakan metode substitusi untuk mencari nilai limit fungsi. Di sini misalnya untuk nilai C pada domain kita tuliskan di sini untuk limit X menuju C dari sin X. Nah, di sini kita bisa langsung substitusi dengan X sama dengan C. Maka kita tuliskan sin C. Kemudian di sini ada limit X menuju C ya, dari cos X, maka langsung kita substitusi menjadi cos C. Ya kan? Kemudian saya beri contoh ya. Limit T menuju 0 dari T kuadrat cos T per T ditambah dengan 1. Nah, di sini kita buat karena fungsinya adalah fungsi perkalian, maka kita dapat menulisnya menjadi limit T menuju 0 dari T kuadrat per T ditambah dengan 1 dikali dengan cos T per 1. Seperti ini perkaliannya. Lalu kita dapat menggunakan sifat limit fungsi, yaitu kita dapat menulisnya dengan sama dengan limit T menuju 0 dari T kuadrat per T ditambah 1 dikali limit T menuju 0 dari cos T per 1. Seperti ini ya kan. Kemudian setelah itu kita langsung dapat substitusi. Tidak perlu ditulis limitnya lagi karena sudah disubstitusi. Maka substitusikan T sama dengan 0. Di sini ada 0 kuadrat per 0 ditambah dengan 1. Kemudian dikali cos 0. Ya. Kemudian hasil dari ini yaitu 0 dikali dengan cos 0 yaitu 1 sama dengan 0. Jadi dari sini ada beberapa fungsi trigonometri yang tidak dapat diselesaikan dengan metode substitusi. Misalnya saya beri contoh lagi. Contoh untuk yang tidak bisa langsung disubstitusi. Ya, misalnya yang pertama yaitu limit X menuju 0 dari sin X per X. Kalau kita substitusi itu menjadi sin 0 per 0. Maka sama dengan 0 menjadi 0 per 0. Ya kan? Di mana 0 per 0 merupakan bentuk tak tentu. Yang kedua saya tulis di sini, limit X menuju 0 dari 1 dikurang cos X per X. Kalau langsung kita substitusi, kita tulis 1 dikurang cos 0 per 0. Ya kan? Kemudian kita kurangkan 1 dikurang dengan cos 0 yaitu 1 per 0. Maka hasilnya 0 per 0. Nah, ini ya, dua bentuk ini merupakan bentuk spesial. Pada limit trigonometri.
Nah, lalu bagaimana menyelesaikan limit ini agar tidak dihasilkan bentuk tak tentu? Jadi untuk soal yang pertama kita selesaikan, ya. Untuk contoh yang pertama tadi kita selesaikan. Penyelesaian yang pertama, ya, limit X menuju 0 dari sin X per X itu sama dengan 1. Hal ini berdasarkan yang namanya prinsip atau teorema Apit. Jadi ini berdasarkan prinsip Apit atau teorema Apit. Oke, jadi kalau bentuknya sin 3x per 3x ya sama dengan tetap 1 ya. Kemudian kalau sin 4x per 4x sama dengan tetap hasilnya yaitu 1. Itu berdasarkan prinsip teorema Apit. Yang kedua, limit X menuju 0 dari 1 kurang cos X per X. Ya. Di sini kita dapat kalikan terlebih dahulu dengan sekawannya. Di mana kita tulis dulu di sini ya, limit X menuju 0, 1 dikurang cos X per X ya. Jadi untuk perkalian sekawan ya, perkalian sekawan 1 dikurang cos X adalah 1 ditambah cos X per 1 ditambah cos X. Jadi yang ini karena nilainya 1 ya, jadi karena nilainya 1, jadi ketika dikalikan dengan bentuk apapun kita tidak akan merubah soalnya. Ya, hasil perkaliannya adalah 1 dikurang cos 2x ya, cos kuadrat x ya dibagi dengan x dikali dengan 1 ditambah cos x. Oke, kita tuliskan lagi dulu di sini limit ya x menuju 0 tadi dikalikan ya, ini dikalikan, maka hasilnya 1 dikurang cos kuadrat X per X dikali dengan 1 ditambah cos X. Seperti ini. Nah, di sini kita gunakan identitas trigonometri ya. Identitas trigonometri yaitu seperti ini, dari sini ya, sin 2x, sin kuadrat x maksudnya, ditambah cos kuadrat x itu sama dengan 1. Maka untuk mencari sin kuadrat x itu sama dengan 1 dikurang cos kuadrat x ya. Jadi ini hasilnya, maka ini kita ambil. Ini yang kita ambil sama dengan limit X menuju 0. Tadi hasilnya yang untuk yang ini, sin kuadrat X. Kita tuliskan sin kuadrat X per X dikali 1 tambah cos X. Nah, langsung kita membuat perkalian dengan menggunakan sifat limit dapat kita memisahkan bentuk fungsi ya. Kemudian sama dengan limit X menuju 0 kita jadikan untuk perkalian ya. Sin kuadrat X berarti sin X per X dikali dengan sin X yang tadi, sin X dari sini ya, sin X dari sini per 1 ditambah cos X ya.
Kemudian dengan menggunakan sifat limit, kita dapat memisahkannya. Nah, kita menggunakan sifat limit, yang pertama, limit X menuju 0, sin X, X, dikali dengan limit X menuju 0 dari sin X per 1 ditambah cos X. Seperti ini. Ya kan? Nah, diperhatikan. Untuk yang ini, ya, untuk yang ini, untuk yang ini, ya, ini merupakan prinsip API tadi ya, prinsip yang pertama tadi, yang ini. Yang ini, prinsip pertama tadi, ya, jadi berdasarkan contoh nomor 1, jadi nilai limit ini adalah 1. Kemudian nilai limit ini kita lakukan substitusi, ya kan? Kita buat di sini yaitu 1. Kita tuliskan di sini 1. 1 karena ini hasilnya kan tadi 1 di nomor 1 ya. Yang pertama tadi 1. Tadi kita hapus dulu di sini. Hapus, kita tulis lagi 1, ya kan? A dikali hasilnya ya sin 0 per 1 ditambah cos 0. Jadi dari bentuk seperti ini kita langsung kalikan 1 dikali dengan sin 0 yaitu 0 per 1 ditambah cos 0 yaitu 1. Maka hasilnya 1 dikali 0. Hasilnya yaitu 0. Oke, dari bentuk 1 dan 2 ini kita dapat mencari bentuk lain untuk limit fungsi trigonometri. Misalnya kita buat untuk yang ketiga. Di sini kita buat yang ketiga ya. Sorry. Kita buat untuk yang ketiga. Yang ketiga kita tulis di sini. Limit X menuju 0 dari tan X per X. Nah, bagaimana cara yang ini? Kita dapat karena tangan X itu bentuk lain dari sin X dibagi dengan cos X, jadi kita tulis di sini sama dengan ya, sama dengan limit X menuju 0 dari, tadi kan kalau misalnya tangan X itu bentuk lainnya yaitu dari sin X per cos X, ya kan? Kemudian bentuk ini dapat kita ubah menjadi, ya, ini langsung per X dari sini ya, per X. Maka limit X menuju 0, ya, langsung kita ubah menjadi sin X per X dikali cos X. Ya kan, seperti ini. Jadi di sini dapat kita uraikan, ini sin X, di sin X, sama dengan limit X menuju 0, ya, maka di sini kita tulis sin X per X dikali, sini kan ada 1 ya, kita buat dikali 1 per cos X.
ya kan? Berdasarkan sifat limit seperti biasa dapat kita pisah bentuknya menjadi limit X menuju 0 ya dari sin X per X dikali dengan limit X menuju 0 dari 1 per cos X ya. Kemudian muncul bentuk yang tadi di mana nilainya adalah 1 yang seperti nomor 1 ini ya kan. Seperti ini, bahwasanya limit X menuju 0, sin X per X itu sama dengan 1. Maka kita tulis di sini 1 dikali, langsung substitusi ya, 1 per cos 0. Ya, sama dengan 1 dikali dengan 1. Sama dengan 1. Jadi di sini ada 3 teorema ya. Yaitu yang pertama ya, teorema. Yang pertama yaitu jika terdapat limit X menuju 0, maka dari sin X per X itu sama dengan 1. Baik itu sin 3X per 3X sama dengan 1. Baik itu 4X per sin 4X per 4X itu sama dengan 1. Kemudian yang kedua, limit X menuju ya dari 1 cos ya dari 1 dikurang kurang cos X per X sama dengan 0. Kalau menemukan bentuk seperti ini, itu sama dengan 0. Ya. Kemudian yang ketiga, limit X menuju 0 ya, dari tan X yang kita kerjakan tadi nomor 3 per X itu sama dengan 1. Nah, disinilah teorema dari limit tersebut, limit trigonometri tersebut. Oke, nah sekarang kita coba langsung ke contoh soal. Oke, kita buat yang ke bawah ya. Kita buat contoh soal nomor 1. Limit X menuju 0 dari sin 3X per X. Oke, kita harus ingat ya bahwasanya ada teorema tadi ya. Jadi di sini saya akan membahas beberapa contoh ya. Jadi dari pembahasan sebelumnya kita dapat simpulkan suatu yang penting dari limit trigonometri berdasarkan prinsip api tadi. Kemudian jadi tugas kita ketika bertemu dengan limit trigonometri jadi di sini saya ada contoh ya, jika ketika kita bertemu dengan limit trigonometri ya, yaitu memunculkan bentuk yang ini. Yang ini kita munculkan bentuk yang ini ya, supaya kita bisa mengklaim nilainya adalah 1. Perlu diperhatikan ya, antara sudut trigonometri ini harus sama dengan yang ada pada penyebut. Kemudian juga harus sama dengan yang ada pada limit ini. Langsung saja ya, untuk yang pertama ya, limit X menuju 0 dari sin 3X per X ya. Di sini sudutnya
adalah 3X, sementara penyebutnya adalah X ya. Karena ini belum sama, jadi kita belum bisa menggunakan sifat prinsip apit. Maka yang harus kita lakukan adalah memanipulasi bentuk limit ini agar muncul bentuk prinsip apit atau teorema apit, ya kan? Ya, kemudian cara memanipulasinya yaitu sin 3x ya. Kita tuliskan di sini limit x menuju 0 ya. Sin 3x ya, saya bagi dengan 3x sesuai dengan sudutnya. Karena saya membaginya dengan 3x, maka harus dikalikan dengan 3x juga. Dikalikan dengan 3x, karena 3x per 3x itu nilainya adalah 1. Jadi kita tidak merubah soal. Ya, untuk menyebutnya tetap kita tulis ya di sini ya, yaitu x. Kemudian di sini ada yang saling menghabiskan yaitu x dengan x ya. Ada yang x dengan x, x dengan x. Maka sisanya adalah sama dengan limit x menuju 0 sin 3x per 3x dikali dengan 3. Ya, berdasarkan sifat limit 3 dapat kita keluarkan ya menjadi 3 dikali limit x menuju 0 dari sin 3x per 3x. Ya kan? Di sini sudutnya sudah sama ya, 3x per 3x ya. Karena x menuju 0, maka 3x juga menuju 0. Kita tulis di sini sama dengan jadi untuk yang ini ya, kalau kita substitusikan nilai x sama dengan 0 ya, nilai ini akan menjadi sin 0 per 0 atau menghasilkan bentuk tertentu. Boleh saja dibiarkan seperti ini ya, boleh saja dibiarkan seperti ini ya penulisannya, atau boleh juga berdasarkan yang ini kita dapat menulisnya lagi seperti 3 ya, limit 3x menuju 0 sin 3x per 3x. Langsung kita substitusi 3 dikali dengan sin yang ini kan tadi berdasarkan prinsip apit ya. Berdasarkan prinsip apit sama dengan 1 dikali dengan 3 dikali 1 sama dengan 3. Oke. Ini kan sudah sama 3x dengan 3x. Begitu juga kalau misalnya sin 4x per 4x. Jadi, karena ini mata kuliah kalkulus dan bukan matematika SMA, jadi di sini kita tidak boleh menjawab dengan cara cepat. Ya. Untuk kita coba contoh yang berikutnya. Limit x menuju 0 ya, dari 2x per sin 3x sama dengan, kita tuliskan kembali, limit x menuju 0 dari 2x per, ya, kita manipulasi sin 3x-nya tersebut. Dengan cara apa? Dengan cara seperti soal nomor 1 tadi. Maka di sini sin
3X dibagi dengan 3X. Kalau sudah dibagi dengan 3X, jangan lupa kita mengkalikan juga dengan 3X. Oke. Nah, di sini ada yang saling menghabiskan, yaitu X dengan X. Oke, sekarang kita tulis lagi limit X menuju 0, ya, dari 2 per, ini berdasarkan sifat limit ya, maka kita dapat menulisnya dalam bentuk pecahan. Limit, sebentar, kita dapat bentuknya dengan pecahan, karena ini bentuknya juga pecahan, ya, bentuknya pecahan. Jadi kita gunakan sifat limit yang bentuknya pecahan. Jadi limit X menuju 0 sin 3X per 3X dikali dengan 3. Nah, langsung kita substitusi ya. Substitusi menjadi 2 per sin 3X per 3X. Nah, ini sudah memenuhi prinsip apit tadi ya, bahwasanya nilainya sama dengan 1. 1 dikali dengan 3, maka hasilnya 2 per 3. Nah, oke. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa untuk video selanjutnya.